mungkin akan jadi apa namanya, semacam guidance gitu ya, untuk dijadikan sebagai sebuah dasar untuk mengisi latihan hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu terkait dengan design science. Jadi ada satu diskursus ya yang lumayan baru sebenarnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan system and design thinking. Nah, banyak di antara kita yang apa namanya lebih ke melakukan riset itu, apalagi untuk yang skripsi atau tesis gitu ya, itu lebih ke sifatnya teoritis gitu. Nah, tapi tidak salah juga kalau misalnya nanti teman-teman yang profesional itu melakukan riset yang sifatnya praktikal. Nah, praktikal itu seperti apa? Tentunya kan harus ada metodologinya. Ketika kita bicara tentang tentang penelitian yang harus kita sampaikan dalam bentuk tesis, disertasi, begitu ya, itu harus mengikuti format dan metodologi yang umum yang sudah di standar dilakukan. Nah, teman-teman bisa menggunakan pendekatan yang namanya design thinking atau systemic thinking gitu ya. Ini ada satu materi yang cukup menarik terkait dengan design thinking. Pelatihan atau bahkan S2 yang membahas khusus tentang systemic thinking dan design thinking ini biasanya disiapkan oleh kampus-kampus yang sangat ternama begitu. Misalnya Harvard, terus yang ini saya ambil dari Stanford University. Mereka mengadakan pelatihan, bahkan ada Master of Science-nya untuk khusus design thinking. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai dasar standar atau model yang akan kita pakai dalam riset yang akan kita lakukan. Nah, cara berpikirnya bagaimana? Kalau tadi, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baca ya? Oke. Nanti saya share. Mungkin saya share juga sekalian ya, biar teman-teman bisa baca langsung. Bootleg. Beb, depan gang rumahmu ini ada yang jualan mie ayam nggak deh? Nggak tahu, dia kayaknya baru deh. Apa udah lama ya? Yang mana? Ini keluar gang nih, si portal Bapak Satpam nih. Belok kiri. Iya. Oh, udah lama. Banyak baru lihat. Suaranya nggak keluar, Pak Saiful, di mute tuh.
Ya, jadi dengan menggunakan metode ini, teman-teman diarahkan untuk bisa menghasilkan sesuatu, testing produk ya, yang dimana dari ini bermula dari empathize. Empathize itu apa? Empathize itu adalah bagaimana kita bisa memahami permasalahan yang ada pada masyarakat atau sekitar kita gitu ya, yang dengan itu kita bisa memberikan solusi. Jadi di sini diharapkan mahasiswa yang menggunakan pendekatan design thinking ini itu memiliki dasar human center yang kuat. Jadi dia sangat empati kepada permasalahan-permasalahan orang lain. Nah, caranya gimana? Dengan memahami perilaku masyarakat. Jadi sebenarnya ini sangat bagus sekali ya bagi kita untuk melatih dalam memberikan solusi-solusi yang bermanfaat bagi soalnya tiba-tiba hilang kan. tidak semua orang yang berempati tapi bisa memberikan solusi. Sebelum solusi itu biasanya kita definisikan dulu permasalahannya. Misalnya begini, ketika kita mendengar permasalahan yang ada di tempat kita gitu ya, ini kejadian di kampus, ketika banyak yang terkena COVID gitu ya, maka banyak orang yang sangat empati kepada si penderita gitu, teman-teman kita yang terkena COVID. Lalu empati itu kemudian diterjemahkan dengan definisi-definisi yang berbeda tentunya. Ada orang yang menerjemahkan empati itu hanya dengan sekedar memberikan sumbangan gitu ya. Pokoknya kalau sudah menyumbang selesai, empatinya sampai ke situ. Tapi ada juga yang dia mendefinisikan lebih dari itu. Misalnya karena dia paham permasalahan yang dihadapi oleh penderita COVID gitu ya, maka dia bukan cuma sekedar menyumbang, tapi juga memberikan coaching, memberikan konsultasi, membuka membuka jaringan yang memungkinkan kalau terjadi sesuatu yang buruk itu bisa membantu dia lebih baik gitu. Nah, ini salah satu bagaimana kita belajar untuk mendefinisikan sebuah masalah. Apakah orang yang terkena COVID itu cukup dengan bantuan uang saja, atau kemudian kita bantu dari sisi yang lain banyak hal gitu ya. Lebih lagi misalnya ketika yang terkena COVID adalah orang yang sudah berumur dengan komorbid yang banyak, maka tentunya kita akan berbeda penanganannya terhadap orang-orang yang hanya sekedar perlu melakukan isolasi mandiri di rumah gitu. Nah, ini kedalaman jadi agak unik ketika kita memahami empati itu. Jadi sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih banyak, biasanya dia akan mendefinisikan sebuah permasalahan yang muncul dari rasa empatinya itu dengan lebih memberikan manfaat yang lebih banyak. Nah, setelah define itu kemudian idea. Jadi rasa empati yang didefinisikan dengan benar itu akan menghasilkan ide yang benar gitu, ide yang baik. Karena dengan ide itu dia betul-betul mencari solusinya, memberikan solusinya. Tapi idenya bukan cuma sekedar ide yang hanya tertulis gitu. Karena ide itu harus bersifat teknikal dan bisa dilihat progresnya. Ini doable apa enggak gitu. Nah, karena kalau cuma dibicarakan aja tanpa dirancang dengan baik, maka dia nggak akan bisa terlihat visible dilaksanakan. Nah, ini sangat penting. Setelah itu, idea ini akan membawa kemudahan untuk melakukan prototyping.
Jadi bagi teman-teman yang Prototipe. biasa kerja project gitu ya, ini akan sangat membantu nih cara berpikir seperti ini. Karena seringkali kita tahu masalah tapi nggak tahu jawabannya gitu. Kita tahu jawabannya tapi nggak bisa menjabarkannya. Udah bisa menjabarkannya, kita nggak bisa membuat prototypingnya gitu. Nah ini sangat membantu untuk membuat semacam ide riset tapi sifatnya sangat aplikatif. Nah terakhir setelah melakukan prototyping, maka tentunya prototipenya harus dilakukan testing. Nah kira-kira itu salah satu pendekatan yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah riset yang sangat aplikatif. Saya coba contohkan. Kemarin sempat kita pitching ya dengan IRT, IDB, Islamic Development Bank. Ketika kita masukkan sebuah proposal dan kemudian harus disampaikan, dipresentasikan di hadapan komite dari IDB, itu ini juga berdasarkan pendekatan design thinking tadi. Karena yang sebelum saya itu pendekatannya nggak pakai design thinking, pendekatannya itu sangat theoretical gitu, karena dia orang riset gitu, tapi berbasis pada permasalahan yang langsung dia ingin ciptakan aplikasinya. Nah, tapi dalam penjabarannya itu tidak berdasarkan metode design thinking, di mana dia harus bisa menjawab permasalahan yang dibutuhkan oleh orang lain gitu ya. Sehingga ketika dipresentasikan pertanyaan jadi sangat banyak dan detail. Karena memang harus dieksplor dari situ, tidak tergambar dari presentasinya secara aplikatif. Padahal grant ini adalah grant yang sifatnya aplikatif, bukan sifatnya teoritis. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya bisa dijadikan riset gitu, tapi kita buatnya sangat aplikatif, yaitu pendekatan wakaf produktif di bidang pertanian untuk para milenial dengan menggunakan pendekatan closed loop digital wallet system. Nah, ini kita lakukan semacam analisis ya, permasalahannya apa, terus bagaimana kita menyelesaikannya, kondisi kita yang sekarang seperti apa, dan bagaimana kemudian kita berharap target terdekatnya seperti apa, quick win-nya lah gitu ya, ini akan jadi apa gitu. Nah kemudian kami jelaskan yayasan wakafnya, kemudian foundernya, kemudian supervisornya gitu ya, dan ini bermula dari sebuah kita melakukan bagaimana kita memahami perilaku yang terjadi pada lembaga nazir di Indonesia. Kita lakukan root cause analysis dan kemudian kita simpulkan bahwa root cause ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berlanjut begitu, sehingga mau tidak mau menyebabkan nazir itu menjadi lembaga yang tidak produktif. Dan ini kondisi wakaf di Indonesia, sampaikan aktualnya sekian, potensialnya sekian, tapi yang terrealisasi hanya 32 miliar, padahal ininya potensialnya ada 188 triliun. Nah, dari gambaran besar itu kemudian kita membuat semacam idea bagaimana kita menjabarkan jawaban yang akan diselesaikan oleh kita terhadap permasalahan yang kita dapatkan itu. Jadi tentunya ini harus mengacu pada permasalahan yang kita ajukan tadi. Nah, solusinya apa? Supaya menarik atau meyakinkan komite penilai itu bahwa kita adalah lembaga yang sudah berjalan gitu ya, maka kita sampaikan kita punya proyek 1, ini sudah berjalan. Di mana dengan itu
ini apa namanya contoh dari cash wakaf ya, dan kita dapat return itu sangat besar dibandingkan dengan deposito di bank konvensional, bank syariah ya, itu kita bisa dapat sampai 9% dan sempat sampai 18%. Nah, yang kita ajukan adalah yang proyek kedua ini, bahwa kita ingin membuat semacam menggabungkan antara milenial dengan kehidupan pertanian. Nah, ini kita sampaikan kondisinya. Kemudian apa yang akan bisnis modelnya. Jadi nanti para milenial akan mendonasi terhadap aplikasi donasi ke Nazir gitu ya. Kemudian nanti akan kita buatkan semacam prototipe untuk membuat pertanian milenial yang modern. Nah, kami sampaikan juga di sini ini udah ada tanahnya yang siap untuk digarap, dan kemudian nanti akan kita bekerjasama dengan satu lembaga pendidikan gitu ya. Nah, ini kita sampaikan jaraknya gitu, nggak terlalu jauh, sekitar 5 km, dan kita pilih alpukat gitu. Kita buat semacam analisis kebutuhan di Indonesia, alpukat itu seperti apa, ternyata menarik juga. Jadi alpukat sebagai gaya hidup modern yang sudah sangat diterima di dunia internasional, ternyata di Indonesia itu kita rata-rata makan alpukat cuma 1,53 kilo per tahun per orang. Jadi cuma 2 alpukat rata-rata setahun, dan ini makanya kita banyak diekspor ya, dari 461.000 ton itu sebagian besarnya diekspor, dan kita masih ngimpor juga. Jadi kebutuhannya masih sangat besar. Nah, kemudian di situ kita buat projection financialnya, kita dapat gitu ya, dan kira-kira return on investment-nya per tahun itu sekitar 18,76%. Nah, terus kita sebutkan aplikasinya seperti apa, yang akan membangun community development berbasis closed loop digital wallet system. Nah, kita kemarin sampaikan untuk prototipe ini kita membutuhkan dana sekitar 200 juta. Nah, kira-kira cara berpikirnya seperti itu yang bisa teman-teman terapkan dalam melakukan riset yang sifatnya aplikatif. Karena bagi para profesional pastinya itu lebih mudah mengaplikasikan, memberikan contoh aplikasi-aplikasi yang ada di kantornya untuk dijadikan sebagai satu hasil penelitian. Tapi tentunya dia bukan merupakan report, tapi sebuah riset yang menggunakan standar yang metodologinya sudah diakui di banyak tempat gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, silakan. Saiful mau nanya, Pak Saiful. Ya, silakan Pak Deni. Pak, saya kan udah baca ya contoh-contoh proposal tesis yang Pak Saiful kasih di grup ya Pak ya. Ya. Itu kan mereka satu saya lihat ada yang pakai datanya itu data yang memang hasil dari tulisan peneliti sebelumnya. Kemudian nanti ditambah lagi dengan dia memang terjun langsung ke satu lembaganya untuk wawancara, dan saya nggak tahu apakah dapat data lagi atau hanya sebatas wawancara. Nah, kemudian yang saya mau tanya Pak Saiful itu kan analisanya saya lihat kan mereka pakai SWOT gitu ya, kemudian pakai ada yang namanya AHP sama ANP. Nah, kalau penggabungan data yang sudah ada gitu Pak ya, kemudian dicampur dengan hasil wawancara, itu Pak Saiful boleh sharing nggak sih Pak, maksudnya metodologi yang mana yang kita mau pakai, seperti kayak waktu itu Pak November tanya ini yang cocok kalau tulisannya seperti ini, datanya ini pakai metode penelitian yang SWOT, kemudian ditambah HNP atau ditambah dengan AHP. Boleh nggak sih Pak sharing sedikit Pak? Makasih Pak Saiful. Ya, makasih. Baik,
Jadi riset itu kita bisa menggunakan pendekatan multi metode ya, mix method istilahnya. Artinya dari apa yang ingin kita teliti itu sebenarnya bisa saling melengkapi dengan menggunakan metode-metode lain. Jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan hanya sekedar metode kualitatif gitu ya. Nah, tapi ada satu permasalahan yang harus dijawab dengan kuantitatif. Sehingga ketika misalnya dengan kan kita melakukan eksplorasi ya, misalnya melakukan FGD gitu ya. Nah, tapi pertanyaan penelitiannya misalnya memunculkan bagaimana strategi yang harus dilakukan gitu. Kalau hanya menggunakan pendekatan kualitatif itu kan jadi tidak tidak bisa diukur ya objektivitasnya bagaimana. Kenapa kan nanti kalau teman-teman belajar metode kualitatif dan kuantitatif itu bedanya adalah kalau kualitatif itu sangat sangat subjektif berdasarkan pada bagaimana kondisi di peneliti. Memang namanya penelitian kualitatif itu pasti subjektif. Iya. Dia tidak bisa terlepas dari latar belakang kehidupan si peneliti itu. Tapi kalau perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya objektif kayak tadi ya, lalu gimana nih strateginya gitu. Nah, kalau dengan mengajukan jawaban seperti itu, kita harus menggunakan metodologi yang sifatnya kuantitatif karena dia harus lepas dari subjektivitas penulis. Nah, itu makanya salah satu cara penelitian yang bisa mempertemukan antara kebutuhan kualitatif dan kuantitatif itu misalnya dengan menggunakan pendekatan ANP tadi gitu. Jadi orang percaya bahwa ini bukan jawabannya si peneliti secara subjektif gitu. Tapi ini adalah jawabannya yang didapat dari penelitian yang menggunakan bobot yang sangat objektif. Nah, jadi teman-teman nanti selain satu metodologi itu bisa menggunakan metodologi campuran, yaitu metodologi mixed method istilahnya gitu ya, yang akan meyakinkan si pembaca bahwa ini sudah diperhitungkan betul bahwa sudah sangat objektif gitu. Jadi tergantung pada kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Gitu Pak Doni. Pak, maksudnya itu, sorry ya Pak, mungkin saya awam banget gitu ya. Maksudnya itu kan kita ada data nih, data hasil penelitian gitu, atau data memang kita ambil dari data OJK atau apa gitu ya Pak. Nah kemudian data itu kan kita tahu ya ada kecenderungan misalnya menurun gitu ya. Nah kemudian kita mau neliti itu turunnya seperti apa, karena apa. Nah, kemudian berarti kan ada satu penelitian lagi yang kita mesti cari tahu itu faktornya apa sih kenapa dia turun. Nah maksud saya kombinasi ngolah data yang sudah ada kita ambil dari OJK misalnya dengan faktor-faktor penyebab yang kita tahu dari hasil wawancara itu pakai apa Pak kombinasi itu metodologinya supaya meyakinkan atau memperkuat wawancara kita itu. Ya intinya gini, apa saja yang ingin kita lakukan dalam riset itu harus berbasis referensi ya Pak Doni ya. Jadi ketika kita mengetahui faktor-faktor tertentu gitu ya, itu harus disertai dengan referensi. Nah, terkadang referensi itu kurang kuat.
Kenapa? Karena kan tidak semua kondisi riset yang dilakukan oleh orang lain sesuai dengan kita. Sehingga dari situ kita harus melakukan confirmatory analysis istilahnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan melakukan tadi wawancara misalnya. Meyakinkan kepada para ahli profesi misalnya gitu ya, atau akademisi yang berada pada satu keahlian dengan misalnya wilayah yang sama gitu, dan diyakinkan bahwa orang ini memang bisa menjawab dan sudah dipercaya keahliannya oleh umum gitu ya. Nah, untuk hal ini teman-teman tuh bisa pakai yang namanya itu ANP, Analytical Network Processing, karena di dalamnya itu ada proses pencarian referensi untuk faktor-faktor yang akan kita gunakan dalam riset. Kemudian ada proses konfirmatori kepada para ahli. Kemudian dari situ kita membuat semacam model. Jadi modelnya itu bukan kita buat duluan, tapi hasil dari kajian literatur dan konfirmasi kepada para ahli. Nah, nanti setelah model itu jadi, baru kemudian kita minta kepada para ahli itu untuk mengisi. Itu sangat matematis ya, karena di situ nanti akan ada proses pembobotan secara matematikal gitu, yang dari situ kita bisa simpulkan hasilnya seperti apa. Nah, yang kita pertanggungjawabkan dari hasil penelitian itu adalah metodologinya, bahwa metodologi yang kita buat ini adalah metodologi yang menjamin objektivitasnya. Karena untuk sifatnya kuantitatif gitu ya, jawaban-jawaban penelitian sifatnya kuantitatif, maka objektivitas itu jadi hal yang sangat diperhitungkan. Gimana sih kondisi objektivitas itu gitu ya? Untuk kuantitatif itu ada asumsi dasar bahwa antara kita dengan penelitian, data dan objek penelitian yang akan kita teliti itu tidak memiliki konflik of interest. Kita sama sekali tidak terkecimpung di dalamnya, gitu ya. Kita tidak memiliki akses untuk melakukan perubahan terhadap permasalahan yang ada di objek tersebut, gitu. Dan tidak ada penilaian sifatnya subjektif kepada perusahaan tersebut. Makanya nanti ketika teman-teman melakukan penelitian yang dilakukan di perusahaannya gitu ya, itu pertanyaan pertama adalah apa hubungan saudara dengan perusahaan ini gitu. Karena objektivitasnya betul-betul harus dijaga gitu. Jangan sampai dia tercampur dengan subjektivitas. Nah, selain dari tadi ANP ya yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman juga bisa menggunakan mixed method. Misalnya kita bisa melakukan statistik analisis terhadap faktor-faktor yang ada berdasarkan kajian literatur, tapi kemudian hasil itu kita FGD-kan gitu kan. Apakah ini sudah sesuai dengan pendapat para ahli atau tidak. Nah, jadi kalau yang ANP atau AHP itu kombinasi dua data dijadiin satu gitu. Kemudian disajikan dalam satu metodologi. Tapi kalau mixed method sendiri-sendiri, ada metode kuantitatifnya, nanti kuantitatifnya dikonfirmasi dengan menggunakan metode kualitatif. Nah, itu tergantung pilihan. Kalau aku sih biasanya enggak deh. Paling kalau gitu, apa sih namanya transkrip ya? Mas Eva, ya. 2.500. Kan saya lihat itu kan susunan di dalam proposal tesis itu kan ada yang dia nulis sendiri, kemudian mungkin saya lihat sih 75% karena itu masih proposal mengutip dari tulisan jurnal-jurnal yang berhubungan, dan dia bisa menyusunnya sehingga menjadi satu tulisan yang nyambung gitu ya Pak. Betul. Nah, maksud saya pada saat kita nanti mau buat proposal tesis ini, supaya kan kemarin udah buat tapi mungkin belum sempurna. Nah, sekarang ini kan karena udah belajar ini mau disempurnain tuh ada boleh minta bimbingan nggak sih Pak, yang walaupun nggak formal gitu ke dosen gitu. Makasih Pak. Ya.
Sebenarnya secara formal bimbingan itu nanti dilakukan setelah sidang proposal. Tapi ada cara lain yang teman-teman bisa lakukan dengan untuk mempercepat proses ya. Jadi ketika kuliah kan sebenarnya ada beberapa dosen yang mungkin jadi kita jadi panutan lah gitu ya. Dia bisa membawakan materi dengan baik gitu. Kemudian dia punya riset yang banyak, aktivitas risetnya tinggi misalnya. Nah, untuk begitu para mahasiswa bisa tuh melakukan pendekatan kepada dosen itu di awal. Nah, misalnya kita punya ide gitu ya. Kemudian kita tanyakan kepada dosennya, gimana Pak kira-kira ide saya bisa ditindaklanjuti atau tidak. Karena di kampus kita, mungkin di semua kampus sebenarnya, itu masing-masing dosen kan diwajibkan melakukan penelitian. Nah, selain melakukan penelitian juga ada semacam hibah-hibah, baik itu internal maupun eksternal. Untuk hibah internal saja itu bisa juga mahasiswa kerjasama dengan dosen, kemudian dosen atas nama dosen dan mahasiswa menyampaikan hibah internal itu kepada kampus, karena kita setiap tahun itu 2 kali hibah internal. Satu hibah internal kita sekitar 10 jutaan. Jadi biaya-biaya riset bisa ditanggung di sana. Kalau misalnya proposal kita tembus dari komite penilai gitu ya. Nah, terus selain itu bisa juga kalau misalnya menarik gitu dan sangat bagus, dosen bisa membawa ke hibah dikti. Dikti itu bisa lebih dari untuk sayangnya sekarang kampus kita sudah tidak eligible ya buat penelitian yang 50 juta ke bawah, karena kita udah masuk kampus madya, sehingga risetnya itu harus yang high level, middle level lah gitu. Nah itu pembiayaan risetnya bisa sampai 100 juta, bahkan lebih gitu ya, lebih. Nah dari situ teman-teman bisa akses kira-kira dosen mana nih yang punya kesempatan untuk itu. Untuk informasi, alhamdulillah saya itu dapat hibah itu dengan nilai 200 juta untuk selama 2 tahun gitu ya. Dan itu tadinya saya mau gunakan untuk melakukan interview di Saudi ya. Ada satu profesor di lupa saya namanya Nekati Aidin, salah satu kampus di Mekah gitu. Kita udah melakukan korespondensi dan dia bersedia untuk membantu riset. Nah dengan dana ini tadinya saya mau ke sana gitu, tapi karena COVID kayaknya terpaksa dilakukan secara daring. Nah banyak lagi riset-riset seperti yang lain, misalnya di kampus ada namanya CHED gitu ya, Center of Human and Economic Development. Itu kita sudah 2 kali dapat hibah dari Union dan nilainya memang luar biasa gitu, karena dia besar-besar kegiatannya itu rata-rata setahun hampir dapat 1 miliar. Jadi yang kayak begini-begini bisa diakses sama teman-teman gitu kalau punya ide-ide yang bisa ditempel ke dosen, ke lembaga, baik itu nanti internal maupun eksternal, nasional maupun internasional gitu ya. Itu bisa diakses oleh mahasiswa di awal sekali sebelum dia harus membuat tesis. Nah, kebanyakan kan mahasiswa keasikan kuliah karena khawatirnya nih karena itu ngaji gitu ya. Yang penting datang ketemu ustadz, pulang selesai gitu. Padahal kuliah kan nggak begitu. Kuliah itu adalah teman-teman diminta untuk memberikan kontribusi kan, kontribusi keilmuan. Nah sebenarnya bisa tuh, kampus kita kan bukan kampus yang besar banget ya, sehingga secara struktural nggak terlalu panjang gitu ya ketika mau bertemu dengan dosen atau siapa gitu. Kita kan masih medium lah, dan teman-teman bisa mengakses dosen dengan mudah. Jadi ketika punya ide, tinggal cari dosennya mana,
atau ada lembaga atau enggak yang bisa diakses gitu ya. Kemudian nanti bisa diajukan riset bersama. Nah, misalnya IRTI ya, yang kemarin saya pitching itu juga sifatnya internasional. Dan kalau misalnya teman-teman punya akses lebih dulu, itu kan bisa mengajukan ide gitu ya. Alhamdulillah di kampus kita, kalau saya kemarin presentasinya pakai menggunakan nama yayasan gitu ya. Nah nanti Bu Hesti itu akan menggunakan nama Muhammadiyah dan kampus. Jadi nanti yang presentasi Bu Hesti, nanti anggota timnya saya, Pak Muher sama Pak Amrizal. Nah, jadi kalau teman-teman rajin mengakses hibah-hibah internasional itu sebenarnya bisa gitu. Dan bukan cuma sekedar menyelesaikan tesisnya aja, tapi ada pengalaman internasional. Jadi ketika kemarin harus presentasi di hadapan orang-orang Arab itu, yang kalau dia ngomong pakai bahasa Arab kemudian nanya ke kita bahasa Inggris gitu ya, itu pengalaman yang menurut saya sangat berharga gitu. Karena kalau selama ini kuliah kan ketemu profesor kita gitu kan, kalau ini ketemu orang yang nggak pernah kita kenal, apalagi tujuannya untuk mendapatkan hibah, tentunya effortnya lebih banyak lagi untuk melakukan persiapan. Nah mungkin begitu Pak. Jadi bisa banget gitu ya secara personal, bahkan nanti bisa ditindaklanjuti secara formal kalau memang udah dari awal ketemu dosen yang setuju untuk dijadikan sebagai kolaborasi riset. Terus satu lagi Pak, kalau ya, untuk data penelitian itu, kalau misalnya ada yang kesulitan mendapatkan data itu dari satu company, itu apa boleh gitu Pak kita mengolah data dari yang kita ambil dari data web gitu, atau wajib harus data referensi dari satu perusahaan? Makasih Pak. Ya. Jadi ini namanya data sekunder ya Pak. Data sekunder itu yang paling penting adalah kita bisa menunjukkan bahwa data ini bisa dipercaya atau tidak. Jadi handal atau tidak gitu ya, benar atau tidak. Nah, yang paling dipercaya itu adalah data yang dipublish. Jadi kalau dipublish oleh lembaga-lembaga ternama, maka itu reliability-nya nomor 1, misalnya oleh Bank Indonesia gitu ya, atau web yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, kemudian dia ada kan namanya investor relationship gitu ya. Nanti ada laporan keuangan dari situ dan sudah diaudit. Nah itu juga data-data yang sangat bisa dipercaya gitu. Lalu gimana kalau misalnya kita harus ngolah sendiri? Nah, jadi transparansi dan metode pengolahan data yang kita dapatkan secara mentah itu berarti kan datanya data primer jadinya kan. Nah, kemudian bagaimana kita harus mengolah itu dengan baik? Harus mengikuti standar-standar ilmiah, Pak. Kalau dia datanya data statistik, maka harus lulus uji validitas dan reliabilitas. Tapi kalau datanya itu data sekunder, tapi harus diolah sendiri gitu ya, maka itu harus diinformasikan bagaimana kita mengolahnya. Jangan sampai kita melakukan semacam perbaikan data gitu ya demi kebaikan hasil dari riset yang kita inginkan. Jadi nanti objektivitasnya malah nggak terjaga. Gitu Pak Doni. Terima kasih Pak. Baik, ini sudah jam 10 ya. Tadi dari cara berpikir itu sudah ya, teman-teman bisa memilih metodologi yang sifatnya aplikatif gitu. Ini mungkin untuk kampus-kampus yang besar sudah terbiasa. Di INSEIF Malaysia itu kan kampus MBA Islamik yang masuk skala internasional ya. Itu udah terbiasa tuh datang ke satu perusahaan, kemudian dari situ dia akan membuat semacam analisis perbaikan. Jadi itu nanti jadi laporan akhir.
UI ya, di Fakultas Ekonomi UI. Itu kemarin mahasiswa bimbingan saya Yusri, cucunya Pak Amrizal, itu kan dapat beasiswa LPDP dan kuliah S2 di UI. Dan ternyata modelnya sudah seperti itu. Dia studi kasus, datang ke sebuah perusahaan, kemudian melakukan analisis permasalahan di situ. Jadi kita belum ada, nah, mungkin sebelum mengisi daftar yang saya sudah sampaikan tadi di ini ya, di grup sudah saya sampaikan satu matriks yang nanti teman-teman akan isi dalam waktu mungkin setengah jam atau 45 menit gitu ya. Dan nanti akan kita bahas karena nanti itu akan dijadikan sebagai guidance untuk membuat tesisnya gitu ya. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama tadi penjelasan tentang introduction-nya. Jadi bagaimana kita membuat permasalahan. Yang harus di checklist nanti ketika teman-teman membuat sebuah introduction, maka ada 9 checklist nih. Yang pertama adalah apakah general isunya atau permasalahan umumnya itu sudah disampaikan atau belum. Kayak misalnya tadi di mana? Sebentar. Sambil pindah-pindah ya supaya mudah. General isu, apakah di artikel kita sudah disampaikan atau belum? Kayak misalnya tadi saya sudah contohkan general isu di wakaf gitu ya, dengan melakukan situational analysis. Ini general isunya. Nomor 1 checkpointnya. Nomor 2, apakah ini penting? Nah, kita harus pastikan bahwa general isu itu memang penting berdasarkan hasil dari riset kita. Kemarin yang saya ingat itu saya ditanya, ini risetnya apa, pemilihan alpukat ini sudah berdasarkan riset atau enggak gitu. Dan kenapa milenial? Akhirnya untungnya saya baru dapat informasi bahwa 62% masyarakat Indonesia hasil sensus terakhir 2019 itu adalah milenial. Dan itu sepertinya cukup memuaskan lah para komite ya, bahwa kita memilih itu bukan berdasarkan pilihan tanpa riset. Nah, kemudian kenapa dia perlu diriset general isunya gitu ya. Kemudian adakah terminologi khusus yang perlu kita definisikan. Misalnya nanti kalau teman-teman menggunakan ANP gitu ya, maka harus dijelaskan secara teknikal sedikit ya, ANP itu apa. Kemudian ambil kasusnya, apakah kasusnya ada atau enggak, harus disampaikan, ini faktanya ya. Kemudian bener Santi. Apa yang mengindikasikan bahwa kampus itu related dengan isu yang kita angkat. Kemudian spesifik topiknya, kemudian apa yang perlu diriset lebih jauh, kenapa itu harus perlu diriset lebih jauh gitu ya. Terus kajian penelitian terdahulu, ini di introduction aja sudah mulai ada kajian terdahulu ya. Kemudian disampaikan apa kajian terdahulu itu, dan beberapa hal yang belum dibahas dari penelitian terdahulu itu. Jadi kita sampaikan gap-nya. Gitu. Kita sampaikan gap-nya di nomor 12. Kemudian framework teorisnya itu sampaikan. Kemudian teori-teori yang ada itu sampaikan juga. Apa keuntungannya dari teori itu? Biasanya kita untuk mengambil variabel-variabel biasanya ya. Nah, terus bagaimana teori itu membantu kita dalam memahami topik yang akan kita bahas, dan apa dari fokus dari artikel itu. Nah, ini 19 poin yang teman-teman harus checklist nanti ketika sudah membuat bab 1 ya, introduction. Nah, terus metodologi, tujuannya replicability, itu apa yang digunakan gitu kan. Kemudian
kenapa ini digunakan, alasannya apa, kemudian keuntungannya apa, kekurangannya apa, terus bagaimana kita membahas atau menutupi kekurangan tersebut, terus bagaimana konteks atau setting dari riset kita, terus di mana ini dilakukan, dan bagaimana konteksnya begitu ya, berapa lama, material apa yang digunakan, gitu. Ini sudah sangat detail di metodologi itu harus disebutkan. Jadi ini bisa teman-teman jadikan sebagai guidance untuk mengisi nanti latihan kita ya. Kemudian di bab 2 level F teorinya. Bab 2 ini tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Doni ya, tentang bahwa dia merupakan gabungan dari riset-riset sebelumnya, tapi disampaikan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, ini tiga hal leveling ya, yang bisa teman-teman lakukan. Jadi levelnya pertama level umum dulu, grand teorinya gitu ya. Jadi harus dilihat bagaimana secara umum teori itu bisa menggambarkan fenomena yang sedang kita bahas gitu. Jadi kalau bicara tentang competitiveness misalnya di sebuah bank gitu ya, tingkat kompetisi bank syariah gitu. Nah, kita mau pakai grand teori apa? Grand teori sifatnya marketing kah gitu ya, atau grand teori manajemen strategika. Nah, itu harus sudah ditentukan di awal. Kemudian yang sifatnya spesifik, mid range-nya gitu ya. Jadi setelah kita bicara tentang grand teorinya, teori besarnya apa, tadi misalnya kita tentukan strategi gitu ya. Ini adalah manajemen strategi. Nah, dari situ terus kita turunkan nih. Ini manajemen strategiknya mau menggunakan teori yang mana gitu. Karena dalam manajemen strategi kan teorinya banyak ya, ada SWOT, ada apa gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita pilih. Kemudian baru secara mikronya kita akan bahas misalnya dari skala faktornya atau variabelnya. Jadi setelah ada grand teorinya, teori khususnya, kemudian dari teori itu keluar faktornya. Dari faktor-faktor itu akan ada penjelasan mikronya. Nah, itu teman-teman harus betul-betul kuasai di pembahasan teori itu. Mungkin itu ya dasar. Oh ya, ini ada tentang research question-nya. Nah, bagaimana kemudian setelah kita melakukan introduction, itu kan isinya research question. Jadi ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mendevelop gitu ya, sebuah pertanyaan riset yang unik. Yang pertama, identifikasi topiknya. Jadi kalau di pitch deck saya itu saya sampaikan sudah sangat detail. Mana ya? Nah, ini general problemnya. Non-profit oriented mindset, less technological usage, with non-ongoing consumption, no collaborative concept, dan poor customer relationship management. Lalu pertanyaan penelitiannya apa? Pertanyaan penelitian ada di sini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melepaskan Nazir dari jebakan fixed asset kolektor. Jadi selama ini Nazir dianggap hanya sebagai pengumpul fixed asset. Padahal dalam pengelolaannya justru makin membebankan umat gitu, dengan akhirnya meminta lagi zakat, infak, sodako untuk menjalankan aset wakaf gitu. Kemudian bagaimana mengkoneksikan nazir dengan bisnis.
kemudian bagaimana kita bisa mengcapture potensial wakif nanti yang bukan sifatnya recehan gitu ya, bukan retail tapi sudah apa istilahnya kalau di bank itu kan ada nasabah prioritas gitu ya, jadi wakif prioritas gitu. Kemudian yang keempat, improving entrepreneur skill. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita buat dalam sebuah research question itu. Nah setelah identifikasi, refine, perbaiki dengan menggunakan searching gitu ya. Kita cari di internet kah atau bertanya kepada orang lain gitu ya untuk melakukan semacam konfirmasi lah. Ini benar nggak sih gitu ya? Atau mereka punya pendapat lain atau tidak? Gitu. Nah, terus dari hasil itu kita bisa narrowing. Narrowing itu mulai mempersempit ide besar kita menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Nah, pertanyaan nanti bisa kita definisikan dari menggunakan pendekatan 6 ini. Siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan kenapa dan bagaimana gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu nanti di sini pertanyaan itu jadi relevan gitu. Siapanya itu Nazir gitu ya. Terus bagaimananya connecting dan capturing dan improving. Kenapanya sudah disebutkan di awal gitu ya. Bahwa kita sudah melakukan analisis terjadinya seperti itu. Dan kapannya di sini kita sampaikan kita sekarang lagi ngapain dan kita mau ngapain ke depan gitu. Apa yang sudah kita kerjakan. Nah, itu cara berpikir yang sudah harus ditanamkan dalam membuat sebuah penelitian. Baik, sebelum kita mulai, waktunya sudah hampir 10:30. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak, izin saya boleh Pak? Nah, siapa dulu nih? Resen, nggak kelihatan soalnya. Boleh Pak, atau Bu Popon boleh, silakan. Terima kasih Pak Nata. Pak Saiful nanya terkait data penelitian kan sesuai dengan proposal yang sebelumnya saya bikin kan rencananya saya bikin mau yang terkait profit distribusi bank syariah ya Pak ya. Kalau saya lihat datanya saya udah coba ngumpulin datanya ya. Ada BPD Aceh itu sama BPD NTB itu kan dia konversi di tahun 2016 dan di 2018 ya Pak ya. Sementara data penelitian saya itu kan BUS dan UUS. Nah, untuk data konversi itu apakah di-ignore tidak menjadi data penelitian atau dia dimasukkan seperti apa? Karena kalau saya baca-baca penelitian sebelumnya itu hanya membahas BUS saja gitu ya, atau misalkan UUS saja. Kalau UUS sih saya belum nemu mayoritas BUS ya yang profit distribusi di BUS. Nah, kalau saya mau masukkan data penelitiannya BUS dan UUS, sementara ada data yang simpangan ya, tadi NTB itu Aceh dan Bank NTB seperti apa? Pertanyaan pertama itu. Yang kedua, waktu itu kan Bapak sempat ngasih masukan ke saya ditambahin variabelnya itu harga saham ya Pak. Harga saham yang variabel independennya. Nah, cuman kalau misalkan saya cek datanya kan tidak semua BUS dan tidak semua UUS juga punya harga saham. Mungkin nanti korelasinya seperti apa, karena yang go public baru beberapa BUS, mayoritasnya belum. Yang kedua itu, terus yang ketiga Pak, kalau misalkan emang data penelitian saya nanti tadi metodenya, tadi kan saya mau menggabungkan, lebih bagus menggabungkan langsung BUS dan UUS atau BUS dulu, UUS dulu, baru digabungkan gitu. Metodenya yang kalau menurut Bapak lebih bagus seperti apa? Itu mungkin Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Bu Opon, makasih. Ya, untuk pertanyaan pertama, harus ditentukan dulu untuk desain risetnya
apakah datanya itu nanti time series atau data panel. Jadi kalau time series itu kan berarti harus mengikuti pola waktu kan. Nah, kalau mengikuti pola waktu, mau nggak mau, objek penelitiannya harus mengcover pola waktunya. Nah, kalau misalnya dia data panel, kita bisa ambil pada posisi tertentu, tapi menggunakan objek yang lebih banyak. Jadi beda ya, kalau time series itu kita membutuhkan waktu runtun yang cukup panjang untuk melakukan analisis statistik. Tapi kalau data panel kita membutuhkan jumlah objek yang lebih banyak, variabel yang lebih banyak, tapi pada satu kondisi yang sama gitu. Nah ini harus didesain dulu mau yang mana. Nah terus dan tentunya ini sangat terkait dengan pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitiannya itu ya, lebih relevan ke time series atau lebih relevan ke data panel gitu. Nah itu nanti bisa didesain. Yang kedua untuk apakah akan memasukkan bank-bank yang dia masuk ke dalam time series kita, misalnya kita mau pakai time series ya, maka kita harus membuat batasan penelitian. Jadi nanti misalnya kita sepakat nih pakai time series, tapi datanya BPD Aceh sama BPD NTB ya, itu kan belum masuk datanya. Nah, nanti kita batasi di riset kita bahwa data ini belum mencakup data Aceh dan NTB karena mereka baru melakukan konversi di tahun yang datanya tidak sama gitu. Jadi kita ambil data yang paling banyak yang mencerminkan kondisi objek penelitian kita. Kita maunya bus semua atau hanya bus yang besar-besar saja yang dianggap sebagai signifikan. Nah, terus yang ketiga tadi apa Bu? Lupa jadinya. Harga saham Pak, variabel independen. Oh ya, harga saham ya. Nah, harga saham ini nanti terkait dengan batasan penelitian kita juga. Jadi kalau selama ini ketika kita meneliti perusahaan itu kan ada perusahaan besar, perusahaan kecil. Tentunya semakin besar suatu perusahaan, variabel yang mempengaruhinya kan semakin besar, semakin banyak juga gitu. Kalau kita meneliti Astra sama BMT kan pasti variabel Astra lebih kompleks gitu kan. Nah, kenapa kemudian saya sarankan untuk menggunakan data penelitian indeks harga sahamnya, karena saya mengarahkan supaya kita memposisikan bank syariah itu udah besar gitu, sehingga kita menggunakan pendekatan variabel yang lain. Nah, jadi kalau memang itu nanti disetujui mau dipakai, berarti hanya bank tertentu saja yang bisa digunakan. Gitu. Tapi objeknya menjadi sempit, tapi modelnya menjadi besar, menjadi lebih luas. Gitu. Nah, ini tergantung bagaimana risetnya ya. Periset itu memandang sebuah objek penelitian. Mungkin itu Bu Popon. Baik Pak, terima kasih. Jadi betul-betul silakan didesain ya. Kita punya nih kondisinya begini gitu. Tapi untuk membahasnya kan paradigmanya beda-beda ya. Ada yang menggunakan paradigma yang sempit gitu ya, bahwa dianggap bank syariah itu ya kecil aja dari dulu gitu. Padahal sekarang kan udah ada bank syariah buku 3 kan. Harusnya ketika buku 3 dan sudah ada yang melantai di bursa, ya harusnya sudah kita pandangannya harus sudah besar. Apalagi nanti ketika jadi bank syariah Indonesia, itu akan di tahun 2022 rencananya mau ke buku 4 kan. Sudah sekelas dengan Bank BNI sebenarnya. Bahkan kalau dihitung-hitung return harga saham per returnnya gitu ya, itu juga udah hampir sama dengan bank buku 4 gitu. Kalau yang dilihat bukan BRI-nya ya, bukan BRI Syariahnya, tapi BNI Syariah dan BSN. Itu earning per share-nya sebenarnya udah hampir sama dengan
Bank BNI atau Bank BRI sebenarnya. Makanya kan harga sahamnya naik terus kan. Ini kalau nggak ada kemarin itu surat peringatan UMA ya istilahnya, unusual marketing activities gitu, mungkin harganya udah naik 5.000 nih. Tapi karena ada UMA, akhirnya para bandarnya ngerem sedikit. Waktu itu udah hampir sampai 4.000, 3.700, 3.800. Tapi sekarang diturunin lagi jadi 3.300, kemarin 3.350 ya. Jadi para pemegang saham yang sifatnya trading mungkin udah pada takut gitu kan. Apalagi yang milenial udah pada jual. Tapi buat investor gitu itu biasanya tahan dulu. Karena kita lihat potensinya itu akan sama dengan Bank Buku 4. Begitu Bu Popon. Baik Pak, mungkin satu lagi Pak, kalau misalkan ambil data UUS Pak, kan data UUS banyak yang dipublikasi di webnya juga ya. Tapi misalkan ketika saya mensandingkan data UUS dengan data BUS, ada beberapa misalkan rasio yang kalau di UUS itu tidak disandingkan karena dia nginduk ke induknya gitu ya Pak. Misalkan data CAR gitu, data CAR itu kan kalau di UUS itu dia ditampilkan itu CAR yang induknya, bukan CAR UUS-nya gitu. Apakah kita bisa nggak Pak datanya nanti disetarakan dengan itu aja gitu, atau berarti tidak bisa dimasukkan gitu data UUS itu gitu? Seperti apa ya Pak? Ya, jadi konsep objektivitas itu tetap harus dipegang ya. Jadi karena harus objektif, maka harus apple to apple tuh membandingkannya. Apple to apple. Kalau misalnya nanti UUS dibandingkan dengan BUS, tapi UUS-nya pakai data CAR induk, kan jadi nggak apple to apple ya. Jadi bias gitu. Nah, bisa aja sih kita melakukan perhitungan manual terhadap CAR-nya kalau memungkinkan kan ya. Tapi agak susah juga ya, karena setoran modal UUS ketahuan nggak sih? Harusnya kan ketahuan ya. Ketahuan, tapi paling RWA-nya Pak, RWA-nya kan nggak ketahuan ya, karena tidak semua RWA itu tidak seluruhnya aset gitu kan, modal dibagi RWA ya, ATMR. Nah ATMR-nya itu yang tidak publish juga gitu Pak. Kalau misalkan dihitung ya kalau misalnya konfirmasi ke orang banknya, dapat nggak datanya? Rencananya saya kan pakai data 5 tahun ya Pak. Berarti kalau misalkan beneran saya akan melakukan penelitian itu, berarti minta data ke bank melalui surat resmi gitu ya Pak. Minta CAR selama 5 tahun gitu, series. Tapi saya agak pesimis kalau nggak punya akses. Kalau nggak punya akses agak pesimis Bu. Kecuali kita punya akses ke orang dalam ya. Jadi bisa dipantau. Jangan sampai karena nggak terakses, akhirnya kita malah nggak pasti gitu dapat datanya. Bisa lebih baik asumsi gitu ya Pak. Kayak tadi misalkan saya ngolah sendiri, tapi emang asumsinya disetarakan, semua UUS dihitung seperti itu gitu ya, dengan data yang tersaji di laporan keuangan gitu ya. Misalkan modal dibagi jumlah asetnya aja, aset produktif gitu, asumsinya ATMR. Ada nggak yang lalu? Ada nggak riset sebelumnya yang menggunakan metode itu? Belum nemu sih, karena emang sebelumnya nggak ada yang UUS Pak, mayoritas tuh BUS emang. Kalau BUS kan emang ada mempublikasikan ya Pak ya. Kalau ada kajian literatur yang dia melakukan perhitungan manual dan kemudian caranya bisa direplikasi, nggak apa-apa Bu. Nah kalau kita melakukan sendiri harus ada dasarnya ya, argumentasi ilmiahnya. Misalnya Ibu cari buku perhitungan modal di buku perbankan syariah gitu, nanti berdasarkan rumus itu Ibu masukin. Nah kalau itu bisa. Jadi jangan kita inisiatif sendiri, jangan, karena ini kan riset ya, jadi harus ada dasarnya. Betul. Baik Pak, terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Popon. Yang lain tadi siapa? Pak Nata ya? Iya Pak, saya Pak. Boleh Pak. Silakan Pak Nata. Tadi terkait dengan yang matrik yang tadi Pak, di bagian introduction kan ada checklist untuk kajian atau penelitian terdahulu. Nah, itu untuk kita menyajikan di introduction itu ada minimal atau maksimum kajian terdahulunya atau enggak? Misalnya minimal 2 kajian terdahulu. Kemudian terkait kajian terdahulu itu, apakah kita yang kita sajikan itu berdasarkan latar belakang yang sama atau metodologi yang sama, itu Pak, atau yang lainnya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Nata. Nah, jadi kualitas dari riset itu salah satunya dilihat dari seberapa dalam si peneliti itu memahami teori dan riset-riset sebelumnya. Jadi semakin banyak dia memasukkan referensinya, jadi bukannya cerita teorinya ya, bukan, tapi bagaimana dia menghubungkan satu buah pikir dengan dasar teorinya. Kayak kita ngomong secara seperti biasa aja ya. Jadi ada orang yang ngomong pengalamannya gitu. Kalau kita ketemu bos kan gitu kan, dulu saya begini gitu, dulu saya begitu. Nah, tapi akan berbeda kualitasnya kalau misalnya ada orang bilang saya baca dari buku ini bilangnya begini gitu. Nah, jadi ini relevan dengan ini. Nah, dari buku ini sebenarnya ada juga nih buku yang lain tuh judulnya ini nih, dia ngomongnya begini, tapi saya nggak cocok dengan itu. Nah, jadi dengan contoh itu aja sebenarnya kita bisa ngambil kesimpulan ya dalam sebuah penulisan, semakin banyak dia mencitasi buah pikir peneliti yang berbeda-beda, itu semakin baik kualitasnya. Jadi jumlahnya nggak ada itunya Pak, nggak ada secara spesifik ditentukan minimalnya berapa. Tapi intinya kalau kita ketemu orang, kenapa siapa yang biasa di LC disebut profesor itu siapa? Harry siapa Gerung itu namanya? Rocky Gerung. Rocky Gerung. Nah, kenapa dia dibilang profesor gitu kan? Karena kan dia selalu mencitasi teori-teori kan. Beda dengan politisi, kalau ngomong itu kan kebanyakan tanpa teori gitu, tanpa citasi sebenarnya. Bisa jadi dia tahu teorinya tapi dia jarang baca, dan mungkin kalau baca nggak fokus pada judul dan siapa penulisnya, sehingga kalau ngomong itu tidak berbasis teori. Mungkin Fadlizon cukup bagus menurut saya ya, ketika dia ngomong itu pasti dia punya basic teorinya, ketahuan dia suka baca gitu. Nah, jadi untuk menjawab Pak Nata tadi, itu semakin banyak citasi dari tulisan-tulisan sebelumnya, itu akan makin bagus gitu. Gitu Pak Nata. Saya pun izin nanya Pak Saiful. Ya, Pak Doni ya. Iswandi Pak. Pak Iswandi, silakan. Ya, Pak, tadi dibahas data panel dan data yang sifatnya time series ya Pak ya. Nah, pertanyaan ini saya kaitkan dengan rencana tesis. Jadi pada semester lalu saya ada bikin tugas yang proposal bab 1 ya Pak ya, mengenai COVID. Jadi saya bandingkan kinerja Bank Syariah dan bank konvensional per buku bank. Nah, kemudian kaitan dengan data, ini kan periodenya pendek ya Pak ya, 2020. Mungkin saya bandingkan dengan 2019 atau 2018. Nah, pertanyaannya, apakah kalau saya menggunakan data yang sifatnya data laporan yang quarterly Pak, apa namanya 3 bulanan gitu kan, bukan data tahunan. Apakah itu bisa dianggap sebagai data time series Pak? Karena kalau saya pakai nunggu data tahunan, itu kan saya mesti nunggu data publish 2020 ya
2020 kan, 2020 mungkin paling cepat Maret atau April gitu kan Pak ya. Nah, jadi saya rencana menggunakan data yang laporan keuangan 3 bulanan. Apakah itu bisa dianggap sebagai time series Pak? Meskipun secara tahunan pendek ya, tapi secara data akan banyak gitu Pak. Itu gimana Pak? Baiknya seperti itu atau data panel Pak? Makasih. Ya, makasih Pak Suwandi. Jadi perbedaan data time series dan data panel itu ada pada sudut pandang risetnya. Karena dalam pertanyaan riset itu kan selalu diajukan kapan riset itu dilakukan kan ya, periode risetnya. Nah, tujuan untuk time series itu biasanya untuk melihat perilaku jangka panjang yang kita generalisir gitu. Nah, jadi point of view-nya itu jadi lebih panjang ya, untuk melihat perilaku dari suatu subjek penelitian kita gitu. Contohnya misalnya dari vaksin lah gitu ya, kan sekarang yang dikeluarkan kan persetujuan darurat ya. Kenapa? Karena jangkanya masih pendek nih, 6 bulan kan hasil dari uji ketiganya gitu. Padahal kita belum tahu perilaku jangka panjangnya seperti apa. Nah, sekarang kita tinggal melihat definisi jangka pendek dan jangka panjangnya. Karena dalam satu uji obat itu kan 6 bulan dianggap pendek gitu ya, 1 tahun dianggap pendek. Kenapa? Karena kesehatan itu terganggu yang secara sistemik itu kan biasanya kelihatan setelah bertahun-tahun. Jadi ada definisi sendiri Pak Iswani untuk masing-masing topik gitu ya, masing-masing ilmu pengetahuan. Nah, kalau di Pak Iswandi misalnya ketika bicara tentang perbankan, kita harus sesuai definisinya. Kira-kira untuk 1 tahun ini jangka pendek atau jangka panjang gitu. Apalagi kita mau melihat misalnya kalau kekhususan ya untuk COVID, saya rasa sih pakainya data panel Pak. Karena pada fenomena yang baru kan, dan kita belum bisa menganggap ini adalah satu kondisi time series yang bisa kita nanti generalisasi bahwa hasilnya seperti itu, bisa berlaku umum gitu. Jadi menurut saya untuk satu kekhususan fenomena seperti COVID yang sekarang itu dianggap sebagai data yang waktunya terbatas gitu ya. Jadi tidak seperti time series tadi. Kan gitu Pak. Ya, baik Pak. Tapi kalau seandainya kita menggunakan data panel Pak, apakah kita bisa menggambarkan tren ya, katakan pada periode kapan dia dampaknya, katakan mungkin ini belum melakukan restru pada periode kapan, ini kelihatannya bagus karena ada dampak dari restru gitu kan. Nah itu bisa kita identifikasi dengan data panel nggak Pak? Kalau misalkan 3 bulanan kan kelihatan, ini NPL-nya di sini tinggi nih, ini belum direstru, ini NPL-nya udah berkurang, kita lihat di CKPN kan, ini kayaknya udah direstru misalnya gitu kan. Nah itu dengan data panel itu bisa kelihatan nggak Pak kira-kira Pak? Iya, kalau pakai pendekatan ilmu statistik Pak, dengan time series, dengan periode yang pendek, itu nggak bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis trending ya, karena kan dia butuh pola normality kan. Iya. Kalau cuma 4 kan normalitasnya nggak dapet gitu. Dia pasti 3 bulan kan lolos tuh. Karena kalau 3 bulan kan berarti kan ada 4 kali kan Pak ya. Itu nggak statistik belum dianggap mewakili ya Pak ya. Oke. Belum mewakili kalau time series ya. Tapi kalau pakai data panel, saya belum lihat ya, nanti coba kita cek apakah data panel bisa dilakukan untuk melakukan analisis tren. Kayaknya sih harusnya sih enggak ya. Karena dalam tertentu kan kita berharap COVID selesai gitu, masuk ke normal gitu kan. Nah, jadi ini dianggap sebagai cyclical aja, cyclical ya, betul. Nah, kecuali Bapak mau pakai ada istilahnya PECM ya. Jadi apa sorry Pak? PECM ya Pak. Mahasiswa saya ada yang pakai PECM.
Pak, PCM ini Pak, stand for apa Pak? Singkatan dari apa ini Pak? Vector Error Correction Model. Vector Error Correction Model. Oke. Mau dicat aja ya. Vector Error Correction Model. Jadi kita mau tahu cyclical itu terjadi pada saat kapan dan bagaimana responnya. Jadi pada saat biasanya kan respon orang pada satu kondisi yang spesifik itu berbeda ya. Beda. Misalnya PCM ini digunakan untuk melihat respon terhadap krisis. Gitu. Oke. Nah, uniknya di Indonesia hasil penelitian mahasiswa saya itu correction modelnya ketika krisis di Indonesia lebih pendek. Jadi lebih cepat beradaptasi terhadap krisis gitu. Nah ini bisa dipakai Pak. Baik, mungkin Pak. bisa dipelajari ya. Iya siap. Ya. Terima kasih Pak Saiful. Ya ini saya mau kasih contoh dulu ya. Ya. Masih bimbingan saya. Ini lucu juga nih mahasiswa bimbingan tapi dulu waktu S1 temen. Nah ini udah ada jurnalnya. Dia pakai Markov switching model. Jadi lebih khusus dari VCM tadi ya. Ya. Ini saya share dulu. Cuma aplikasinya karena dia data scientist di BNI Syariah ya, jadi bisa coding. Aplikasinya harus paham coding. Mungkin kalau Bapak kesempatan belajar bisa, tapi kalau enggak bisa apa? Ada Zscode juga. Ada codingnya juga. Jadi dia di sini ya, dia ingin melihat stability dari perbankan syariah membandingkan antara Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Jadi stabilitas itu dilihat dari bagaimana waktu krisis yang dialami oleh masing-masing sistem perbankan itu. Datanya lumayan banyak, dia pendekatan big data juga. Nah ini Score, ini MMS. Okay. Nah ini pakai Z-score ya. Yeah. Dan biasa. Saya belum tanya ini sudah dipublish atau belum. Kemana sih ini? Dia membandingkan 3 negara sih, emang menarik juga. Cuma sebelum COVID, jadi ketika dipublikasikan mungkin jadi nggak relevan ya. Oke. Sini positif CR, capital ratio ya. Ini pakai perhitungan statistik juga Pak ya? Ya pakai statistik nih. Oh ini dia. Ini waktunya. Probability duration. Nah ini duration. Ini sampai tadi ya rezim krisisnya gimana, durasinya berapa lama. Kalau Indonesia durasinya 9,71 bulan. Rezim 2 7,41. Kita bandingin dengan Malaysia 37,26, lebih lama. Kalau Pakistan 11,3 dan 27,94. Alasannya gampang ternyata, karena bank syariah kita masih kecil. Jadi kalau kritis cepat, dampaknya kecil dan cepat perbaikannya cepat gitu. Kalau di bank Malaysia kan banknya udah besar-besar kan, mereka kan sudah hampir 50% ya, mungkin lebih kali, 60%. Gitu. Jadi mereka sangat volatile terhadap kondisi krisis dunia. Gitu. Ya, wajar sih, jadi cukup lama perbaikannya. Jadi
Jadi belum tentu lebih baik juga antara antara durasinya yang cepat gitu ya dengan Malaysia yang durasinya lebih lama. Nah, ini bisa dijadikan ini Pak, ide Pak Nata ya, apalagi Pak Nata di bank juga ya? Pak Iswandi ya? Pak Iswandi Pak, saya banyak di risk management ya Pak. Oh gitu. Nah itu bisa dipakai tuh Pak. Iya deh. Terima kasih Pak Saiful. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin yang matrik Pak bisa dijelasin sampai. Oke, sekarang kita masuk ke matriks ya. Nah, jadi ini sebenarnya satu matrik yang saya ambil dari sebuah grup ya, dan karena grupnya itu reading sekalian, berbayar sih, tapi dalam grup itu cukup insight yang cukup banyak insight yang kita dapat lah gitu. Bahkan dia sampai menyiapkan matriks ini nih, yang kalau kemarin saya kasih contoh apa yang saya kerjakan ketika melakukan penulisan gitu ya. Saya punya logbook, buku yang isinya referensi-referensi yang saya miliki, kemudian tinggal nanti saya ambil untuk saya tambahkan pada tulisan saya. Nah, kalau ini jadi lebih mudah. Teman-teman sudah dibagi penulisannya menjadi beberapa section ya. Introduction, methodology gitu, result dan discussion. Nanti dan conclusion. Abstrak dan title-nya juga sudah disiapkan nanti. Tapi ini kenapa title dibuat di belakang? Karena title itu kan biasanya yang final ya. Itu bisa ditulis di akhir. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman bikin aja nanti di sini nama gitu, kemudian judul penelitian. Nah, dari sini kemudian teman-teman bisa membuat semacam draft itu. Kalau udah punya silahkan dimasukin. Jadi introduction-nya apa gitu. Berarti kalau sudah ditulis di sini nggak perlu ditulis ya. Tapi kalau sudah punya ide gitu ya, misalnya tadi ide tentang kondisi perwakafan di Indonesia gitu. Nah, ini mengambil datanya dari mana? Kayak saya waktu itu ya, nyari data wakaf itu di BWI nggak ada. Jadi di Badan Wakaf Indonesia itu datanya masih under construction gitu. Akhirnya data yang saya ambil dari Kemenak untuk yang wakaf. Ngomongnya to the point aja sih, ya Allah. Jadi di sana ada data tapi untuk yang data wakaf tanah ya, dan juga beberapa untuk yang wakaf tunai. Nah, jadi unik juga tuh Badan Wakaf Indonesia. Jadi Bank Indonesianya Nazir gitu, itu nggak punya sumber data. Nah, jadi di sini misalnya untuk menjelaskan kondisi perwakafan di Indonesia, mencari data. Referensinya misalnya di sini Bank BWI, Badan Wakaf Indonesia, atau Kemenak gitu ya. Kemenak. Datanya apa? Data kas wakaf tanah kah gitu ya. Wakaf tunai kah gitu. Dan lain sebagainya. Jadi teman-teman udah punya nih gambaran untuk introduction akan disampaikan apa. Misalnya terus kemudian teori wakaf mau pakai teori siapa gitu. Nah, di
di sini tulis referensinya apa, wakaf gitu ya, referensi wakaf siapa misalnya ya, misalnya dari carilah dari AIM gitu ya, nanti di sana kan ada banyak ahli wakafnya, namanya siapa gitu sebutin. Nah terus lagi terminologi di sini apa yang mau dipakai, misalnya kalau menggunakan terminologi bisnis model misalnya gitu ya, nanti kita cari di sini teori bisnis model itu apa. Ini udah sangat detail Pak. Nah dari sini Pak, saya boleh nanya Pak? Nah silakan Mardian ya. Pak, yang untuk introduction-nya itu kita boleh ngambil dari artikel nggak Pak? Atau permasalahan yang isu-isu gitu Pak, seperti itu Pak? Ya, jadi kan kalau kita mau melakukan menjelaskan kondisi wakaf perwakafan di Indonesia misalnya gitu ya, kan kita melakukan analisis sebenarnya di situ, analisis situasional istilahnya gitu ya. Nah informasinya memang banyak, bisa dengan berasal dari pengamatan kita sendiri, bisa berasal dari sumber-sumber tulisan yang kita percaya gitu, atau bisa juga dari hasil-hasil riset. Nah kalau ditanya dari dari blog boleh enggak misalnya gitu ya. Nah, kalau blog itu kan sepertinya secara ilmiah agak kurang bisa dipertanggungjawabkan ya, kecuali blognya orang-orang yang memang sangat ahli di bidang itu gitu. Tapi kalau ngambilnya di kompasiana.com misalnya gitu, yang kita nggak tahu siapa penulisnya, saya kurang sepakat Pak kalau itu dijadikan sebagai sumber ya kita melakukan situational analysis. Gitu Pak Ardiansa. Jadi sekali lagi, nah sekali lagi ini betul-betul melatih kita memfilter informasi ya. Jadi kalau kita mengamalkan surah Al-Alaq gitu kan, itu kan ayat surah yang menjelaskan bagaimana melakukan filter informasi kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan semuanya dibaca gitu. Kalaupun dibaca jangan semuanya dimasukin ke hati, jangan semuanya dimasukin ke otak. Kenapa? Karena harus menggunakan filter ilahiyah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana-mana yang memiliki relevansi yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada ketuhanan, kan gitu. Nah, nggak semua tulisan bisa kita jadikan referensi kan. Akhirnya kita diajarkan otomatis oleh Quran di awal itu, filterlah semua informasi supaya nggak semuanya dipercaya. Nah, gitu Pak Ardiansa. Ya Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Saiful, maaf nanya Pak. Ya, Pak Noviandri. Pak, kalau kita misalnya nih Pak, misalnya udah punya rencana proposal, itu yang kita isi cuma tas saja ya kan Pak? Actionnya juga Pak. Oh, actionnya juga. Full, ya? Misalnya udah full misalnya. Nah itu yang kita isi tasnya aja gitu kan? Boleh. Tapi nanti ketika kita evaluasi, nanti Bapak bisa tambahin. Misalnya kita evaluasi, Pak ini perlu ditambahkan teori tentang ini Pak. Actionnya nanti dicari ditambahkan di sini. Oke Pak. Nah referensinya itu harusnya kan yang Bapak tulis di introduction di sini ada referensinya ya. Kan ada referensinya Pak. Udah ada body note-nya misalnya kan. Nah, ya ada referensinya. Oke. Terus di reference ya. Jadi yang sudah jadi alhamdulillah nggak terlalu berat gitu. Nah, ini jadi kartu kerja atau kertas kerja kita ya. Dalam melakukan riset. Nah, mungkin saya kasih contoh juga kertas kerja saya ketika ada satu proyek jadi kalau kita kan kerja harus ada metodologinya ya dan semakin
terlatih kita membuat kertas kerja yang mudah gitu, itu akan mempermudah kita untuk bekerja. Apalagi kalau kita bekerja secara tim kan, tentunya harus ada rencana-rencana kerja yang detail gitu, dan kita bisa bagi masing-masing. Nah, ini contoh kertas kerja saya ketika punya proyek di Syariah, di PT Pos ya. Jadi kita bikin, kita mau ngerjain apa gitu. Kemudian kita buat petanya, transaksinya apa, kodenya apa, counterpartnya siapa yang ngerjain, terus di klien kita siapa yang ngerjain, aktivitasnya apa gitu ya. Nah, nanti kita dapat final code untuk transaksi yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi. Jadi nanti dengan peta ini saya tinggal tulis misalnya 111 gitu ya. Di sini untuk 111 kebijakan akuntansinya apa gitu. Kebijakan akuntansi 111, kebijakan akuntansi 1112 gitu ya. Prosedurnya bagaimana, akadnya apa, kemudian jurnalnya bagaimana gitu. Nah, itu jadi dengan kertas kerja begini kita bisa bagi-bagi tugas. Saya misalnya kerjaan yang ini ya, ntar tim saya kerjaan yang ini. Nanti bagaimana klien dia harus memberikan informasi yang sedalam apa gitu. Nanti kita akan buat di sini. Jadi kita kerja itu sudah kelihatan, sekali buka orang bisa lihat perkembangan sampai mana. Nah, ini di sini kita dibiasakan, dibantu dengan satu template untuk teman-teman bisa dengan lebih mudah mengerjakan itu, sehingga nanti bisa ditentuin di sini misalnya target, deadline gitu ya. Tambahkan misal di sini satu kolom lagi, deadline kapan. Jadi kita bisa ngerjain itu dengan waktu yang sudah terjadwal. Itu Pak. Yang lain ada lagi? Saya mau nanya Pak. Ya, Pak Doni Pak. Oh ya. Saya kalau data tambahan berupa wawancara tuh minimal berapa orang ya Pak Saiful sehingga bisa dijadikan bahan untuk diteliti? Tergantung levelnya atau apa Pak? Ya, kalau Bapak pakai ANP itu memang secara teorinya udah dijelasin setiap bagian yang mempengaruhi kebijakan itu harus ditanya. Biasanya ANP itu menggunakan sumber itu berasal dari regulator, akademisi, praktisi. Nah, terus nanti kalau misalnya praktisi terbagi dua gitu ya, praktisi kalau bicara tentang strategi produk, praktisinya kan ada praktisi produk, ada praktisi Dewan Syariah misalnya gitu ya, maka Dewan Syariah ditambah. Nah, yang satu lagi kalau misalnya diperlukan ya dari customer misalnya gitu ya, itu juga bisa dipakai. Intinya semua stakeholders yang dianggap ahli yang bisa mempengaruhi kebijakan yang diambil dalam riset yang kita lakukan. Nah, itu semuanya harus dipakai. Tapi kalau menggunakan pendekatan FGD itu nggak ada. Bapak berarti kan kalau pendekatan kualitatif ya, kalau kualitatif berarti nggak harus ditentukan berapanya gitu, karena kuantitatif itu sifatnya lebih banyak eksploratif. Nah, yang dipentingkan adalah relevansi dari sumber data itu dengan topik Bapak. Misalnya Bapak mau meneliti tentang perilaku ekonomi syariah di kota Tangerang Selatan misalnya gitu ya. Maka ya ambil aja orang-orang yang kira-kira mencerminkan populasi Tangerang Selatan. Misalnya dari pengusaha siapa satu gitu ya. Dari alim ulama satu misalnya gitu. Terus apakah ini bisa digeneralisir untuk seluruh populasi? Nggak bisa, karena yang namanya
penelitian yang sifatnya kualitatif itu nggak bisa digeneralisir. Dia hanya terjadi pada satu kasus itu. Lalu gunanya apa? Gunanya itu untuk sebagai dasar penelitian lebih lanjut gitu ya. Misalnya orang mau meneliti lebih dalam dari hasil kita, kemudian dilakukan generalisasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, itu bisa. Gitu Pak Doni. Terima kasih Pak. Baik, ini sudah jam 11 ya. Jadi supaya waktunya cukup, nanti ada yang bisa kita bahas gitu. Kira-kira sampai jam 11 lewat 30 lah ya. Teman-teman isi nanti presentasi sampai jam 12 supaya bisa kita kritisi kurang dan lebihnya ada di mana. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Insya Allah Pak. Ya. Oke, silakan Coba. dari jam 11.04